susah gak nyari sayur. Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke. Oh, Ebok tuh salah info dan kabarnya tak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya. Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online RRI yang mudah diakses. Makanya biar hemat, kita nanam sayuran di pekarangan. Agak dulu bah. Sebelum bertanaman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga bah. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siang, Perompak RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perompak Palembang. Berawang lagi bareng Mang Cek Pilih di kesempatan pada hari ini yang pastinya di menit ke-6 lepas dari jam 11 siangnya Sobat Budaya di mana berada. Masih dengan program-program spesial dari RRI Perompak, di mana hari ini kita sudah kedatangan narasumber hebat kita untuk berbincang selama 1 jam ke depan di program obrolan Sriwijaya Siang UMKM dengan tema Camilan Nikmat Cuan Mendekat. Nah, sudah hadir di RRI Perompak Palembang narasumber kece kita pada hari ini. Coba kita langsung sapa bae. Aduh, ini manggilnya apa? Mbak, Ibu atau siapa? Mbak aja boleh ya. Oke, kita sudah kedatangan Mbak Agustina Andreana, Escape Nurse MKes. Wah, luar biasa. Mbak ini juga merupakan dosen stik kesehatan Aisyah perawatan RSKGM. Boleh kita sapa dulu. Halo, selamat siang, Mbak. Siang. Coba tes lagi. Halo, ya. Oke, sepertinya agak sedikit. Bentar ya. Mbak Pin. Halo, tes. Oke, aman ya? Aman. Aman. Iyalah, kalau itu kita sapa lagi. Iya, kita sudah kedatangan ada Mbak Agustina Andreana, Escape Nurse MKes. Ini panggilannya jadi Mbak Agustina atau Mbak Tina? Tina aja. Mbak Tina aja, panggilan akrabnya ya? Iya. Oke, kita sudah kedatangan Mbak Tina untuk mengobrol 1 jam ke depan tentang obrolan UMKM dengan tema Camilan Nikmat Cuan Mendekat. Iya. Nah, oke, kita mungkin lebih dekat dulu dengan Mbak Tina ya. Mbak Tina merupakan dosen stik kesehatan Aisyah perawatan RSKGM. Iya, dulu. Oke, sebenarnya Mbak Tina ini siapa sih? Coba kita kenalan dulu. Saya ini basicnya sebagai perawat umum di salah satu rumah sakit RSKGM dulunya, tapi sekarang sudah bergerak di bidang UMKM juga sekarang ini pernah menjadi sebagai dosen di Aisyah sama di Akper Pembina. Di Akper Pembina juga. Iya. Jadi ini untuk UMKM ini sampingan atau jadi prioritas juga? Sekarang udah jadi prioritas. Prioritas juga. Iya. Oke. Jadi ini untuk produk yang dijual sendiri ini apa Mbak namanya? Mbak? Brownies crispy sama basreng. Brownies crispy sama basreng. Iya. Oke.
Oke. Ada 2. Oke, saya Pilih juga pernah dengar tentang brownies crispy ini sendiri. Ini Iya. makanan anak-anak artis ya. Iya. Oke, kan ada beberapa artis yang nge-vlog gitu tentang brownies Iya. crispy ini. Oh, jadi ini juga sudah merambah ke kita semua ya? Iya. Brownies crispy itu kan makanan yang tadinya kan cuma dimakan buat dikukus, dipanggang kayak gitu kan. Nah, kayaknya bikin alternatif deh apa yang bisa dibuat untuk keseharian, anak-anak juga bisa, buat orang tua juga bisa. Ya udah coba kita dibikin kayak keripik kayak itu. Oke. Dengan harga yang mumpuni yang bisa dijangkau semua orang kayak Oke. itu. Ini nama brandnya apa, Mbak? Macabi Kitchen. Macabi Kitchen. Iya. Jadi Macabi Kitchen ini kalau boleh tahu Mbak Tina itu berdirinya sejak kapan? Baru sekitar tahun inilah, sekitar awal tahun. Sekitar awal tahun. Oke. Jadi gimana Mbak respon dari masyarakat sendiri? Oke. Oke, sekarang ini alhamdulillah berjalan lancar lah ya. Udah ada banyak peminatnya kayak gitu. Jadi selain brownies crispy tadi ada apa? Basreng. Ada basreng juga. Basreng. Di sini kita jual juga bukan ke kita ada outlet kita titip di sana beberapa kayak Alamonde udah ada di sana, produk kita di Amanda juga ada. Kalau mau cicip basreng kita udah gitu ada di pagi sore. Pagi sore di depan RSMH. Oke. Oh, di sini nggak jauh dong. Nggak jauh. Kita bisa dapat di outlet itu terus di bazar-bazar. Oke. Oh, jadi sering ikut event kita selalu ada di sana. Oke, sepertinya kalau basreng mungkin udah sering ya. Tapi basreng. yang agak lumayan langkah nih Brownies crispy. Iya. Seperti apa? Kalau pempek crispy kan udah sering juga. Iya. Berarti ada crunchy Crunchy, juga ya. Crunchy di atas toppingnya bisa kita kasih keju, choco chip atau kasih coklat yang lain di toppingnya, beraneka topping. Oke, nah jadi kalau untuk berarti teknik pemasarannya sendiri diikut outlet ya? Maksudnya bazar-bazar ya? Bazar, outlet, offline kayak gitu, ke sekolah-sekolah. Jadi untuk best sellernya sekarang 2 itu aja dulu, apa banyak juga yang lain? Baru 2 itu aja untuk produk saya sendiri. Ada yang dari produk temen yang ikut juga, saya jadi foundernya, dia yang ikut juga nitip kayak itu untuk ke toko-toko kayak itu. Wih, mantap. Jadi ada apa istilahnya ya? Reseller ya? Reseller. Ada juga reseller. OTW gitu. jadi owner besar nih. Mudah-mudahan. Amin. Oke, jadi nggak serta-merta harus pempek ya? Nggak Jadi serta-merta. bisa berinovasi dengan produk lain juga. Ini awal mula Mbak Tina kok bisa kepikiran bikin usaha kayak gini apa Mbak? Awalnya kan saya tuh setelah saya resign dari RSKGM, saya ini berangkat dari home care, perawat home care saya nih, home care, caregiver kayak gitu kan. Suka ada pasien tuh kadang ada, kadang enggak, apalah ya. Kalau lagi nggak ada pasien jenuh gitu kan. Ya udah, gimana kalau jualan ya? Kalau jualan apa sih pingin yang lain pada yang lain, ya udah coba kalau pempek lihat-lihat di YouTube, ya udah coba kalau brownies crispy kayak itu sama basrengnya kayak itu. Ternyata ini disambut dengan baik kayak itu kan, dicoba ke sekolah-sekolah kecil-kecil dulu, titip kemana kayak gitu kan, kayaknya bagus nih. Ya udah kita keliling cari nitip sampel keliling ke Palembang ini, pokoknya keliling ke Palembang anget lah. Setiap hari itu titip sini titip sana, bikin proposal ke perusahaan-perusahaan yang toko-toko yang ini. Ternyata ada yang disambutnya dengan baik. Ya udah kita bisa kerjasama kayak itu. Berarti responnya oke. Responnya oke. Pas dititip ke tempat-tempat tadi ya. Oke, tapi kalau Mbak Tina sendiri memang basicnya masak juga selain medis tadi? Ya, suka masak juga. Oh, suka masak. Dulu setelah COVID kemarin sempat jualan di rumah juga. Sempat jualan di rumah. Jualan kayak seblak, tom yum, kayak itu salad buah di GoFood kayak gitu kan. Sempat juga jualan di rumah kayak itu. Oke, tapi sepertinya ya Sobat Budaya kalau misalkan Mbak Tina ini yang jualan makanan kayaknya nggak khawatir lagi deh tentang kesehatan ya. Soalnya beliau ini pasti tahu tentang produk bahan-bahan yang digunakan tuh pasti betul-betul yang berkualitas. Berkualitas dan bersih yang jelas. Bersih, ada takarannya juga. Ada takaran, sesuai takaran gitu ya.
kayak itu. Oke. Nah, jadi kalau untuk yang brownies tadi itu ada tingkatan juga nggak Mbak? Misalkan yang nggak suka manis gitu, ada bisa custom gulanya juga atau gimana? Kita dihitung kalorinya. Oh, kalorinya dihitung gulanya dan nggak terlalu manis kayak gitu kan. Gula sama coklatnya kan kita hitung kayak itu. Jadi bisa dimakan semua. Siapa aja kayak siapa itu. aja. Dan nggak, kalau coklatnya pun nggak yang pahit gitu. Kita pilih yang benar-benar berkualitas kan kayak itu coklatnya. Oke, kalau tadi kita sudah bahas, mungkin kita banyak nyinggung tadi soal brownies ya. Yang sikoknya tadi? Basreng. Basreng. Nah, kalau basreng ini sendiri Mbak, gimana nih? Bisa sampai kepikiran juga digandeng sama brownies ini? Tadi untuk temennya udah makan yang manis-manis, pengen yang pedas-pedas kayak itu. jadi ada yang makan pedas, ada yang makan manisnya. Penawarnya yang manis kayak itu. Mindsetnya kayak itu. Bener, udah bener, makan bener. manis, makan yang pedas kayak itu kan. Jadi ya udah. Dan kita juga basreng kita juga itu bukan yang keras. Bukan yang keras. Bukan yang keras yang dimakan yang bikin gak sakit gigi itu bukan. Anak-anak SD bisa makannya. Bisa. Terus nggak terlalu pedas. Nggak terlalu pedas. Nggak bikin yang bikin sakit perut kayak itu. Jadi walaupun basreng kan identiknya dengan yang crunchy, yang crunchy. garing, tapi ini ada empuknya juga. Iya tetap crunchy, cuman enggak yang sekeras yang ini. Anak-anak juga masih bisa kan, anak saya kelas 5 SD. Jadi kayak mana kita tester dulu ke anak nih, bisa nggak dia makannya, sakit perut nggak? Dia lihat kan enggak mah enak katanya. Ya udah lanjut kayak itu. Tapi emang bener Mbak ya, kalau misalkan kita mau menjual sesuatu tuh target kita pertama kali orang terdekat dulu ya. Respon dia gimana? Apa istilahnya tester? Iya, testimoni. testimoni. Kayak mana? Keras dak? Tidak mah, atau mah terlalu keras mah, kurang manis, kurang apa kayak itu kan. Yang berhubung dia rumah itu suka makan cemilan kan, apalagi papanya itu suka cemilan, jadi kayaknya dek keras dek, oh ya udah dirubah lagi. Itu pasti kalau yang dari keluarga terdekat itu pasti testimoninya jujur iya, ya. jujur. Tidak peros tidak yang pasti. Tidak peres dia. benar. Kalau itunya enak, kalau udah ini tidak enak kayak itu. Jadi sejauh ini Mbak Tina sudah berapa outlet kita? Ada empat outlet. Itu bentuk tenan semua? Enggak. Apa ada yang ada di ruko juga? Belum kita buka ruko baru. Semoga ke depan. Semoga amin. Setelah ini ada rezeki yang ini kita buka benar-benar buka. Ada kiosnya ya. Kios. Itu rencananya kan, kalau misalnya ini biar nggak kemana-mana bisa kita ini bikin kios. Oke, baik. Berarti untuk sekarang produknya bestsellernya basreng sama brownies crispy. Tadi. Iya. Wah, luar biasa nih Sobat Budayo ya. Jadi pas Mbak, jadi perpaduan antara pedas dan manis itu ado galo. Jadi yang seneng pedas ado, yang seneng manis juga ado. Tapi Sobat Budayo yang penasaran tentang brownies crispy ini dewe, boleh datangi datangi outlet dari Mbak Tina sendiri. Yang pengen penasaran atau mungkin pengen coba ya. Iyalah, Mbak Tina, kakek kita bakal lanjut lagi. Caknya sarunian obrolan kita pada hari ini ya. Kita ngobrolnya di mix by. Soalnya ini kan Radio Budaya, boleh pakai bahasa Palembang juga. Boleh. Oke, kita dengarkan dulu beberapa lagu dari Sumatera Selatan. Habis itu kita bakal kembali dengan narasumber hebat kita Mbak Tina dengan tema Camilan Nikmat Cuan Mendekat.
dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Hujan gadisnya oi belagak nian, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak nian, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Hujan gadisnya oi belagak nian, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak nian, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, 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 Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Masih di 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Perempat Palembang. Masih bersama Cek Pilih kembali bersama Mbak Tina ya pasti ya. Masih dengan program obrolan Surya Siang Dialog UMKM bersama Mbak Tina dengan tema hari ini camilan nikmat cuan mendekat. Kita sapa kembali. Mbak Tina Cak Mano masih seger ya? Segar, adem. Masih adem ya. Oke lah. Cak Mano Mbak Tina perjalanan dari RRI dari rumah ke RRI tadi. Ada banjir lah. Oh ada banjir juga. Sebentar, sedikit udah ada banjir, walaupun hujan baru sebentar ya, sudah mulai banjir. Tapi tadi pagi lumayan juga hujan ya? Deres nian. Deres nian ya. Deres nian. Sampai nak kesini be. Nah, kayak mana bisa dak kesini? Memang balik daerah mana Mbak? KM 10. Oh KM 10. Pindah rumah. Oh pindah rumah sana. Wih di arah dekat Mas Karebet sana. Iya. Ya? Oke baik, kita kembali lagi ke topik kita pada hari ini. Camilan nikmat cuan mendekat dengan Mbak Tina, owner Brownies Crispy dan juga Basreng ya. Iya. Oke, jadi Mbak Tina kalau misalkan kita ulik kembali mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah Mbak Tina alami tentang proses dari terbentuknya usaha ini. Kira-kira Mbak ada suka dukanya yang pasti ya? Banyak. Oke, kita ke sukanya dulu. Cak Mano, Iya. yang pasti sesuai passion ya. Iya. Oke, boleh cerita dulu Mbak. Sukanya kalau yang kita beli itu untuk puas, puas beli lagi kayak itu. Apalagi kayak kita nitip di outlet, Mbak, habis nih Mbak. Oh, kita kirim lagi sekarang kayak itu kan. Kita kirim lagi kayak di Amanda, outlet Amanda.
Mbak kita kirim ke Muara Enim ya Mbak ya. Oke boleh, kita kirim kita sebar boleh. Jadi semangat kita itu kan harus tambah produk-produk lagi kayak itu, harus produksi lagi lebih banyak kayak itu. Betul. Nah kalau misalkan itu berarti banyak orderannya ya? Banyak Jadi alhamdulillah. pernah Mbak Tina terima orderan paling banyak itu berapa kira-kira? Berapa piece? Berapa pieces ya? Kemarin kagetnya awal-awal 100 minta 100 pieces. 100 pieces. Untuk datang pertama. Waduh, 100 pieces. Ya udah dari biasanya tuh dari misalnya berapa bal itu kita bisa 40 ini mau dibawa kemana banyak benar mau dibawa mau ke kita ke Muara Enim, oh ya udah ayo. Jadi paling banyak 100 kayak itu. 100 pernah. Pernah 100 Sampai 100 itu habisnya nggak sampai seban kayak itu. Nggak sampai sebulan, udah mau minta lagi, baru 2 minggu udah minta lagi kayak itu. Itu berarti itu reseller di sana. Reseller di sana. Masya Allah. Iya. Gila sampai 100 per Sampai minggu. 100 belum. Luar biasa loh. Iya. Itu gempor juga itu bikin. Iya. Jadi Mbak Tina kalau untuk produksinya sendiri ada tim yang ngebantu atau sendiri? Untuk sekarang baru sendiri. Sendiri. Kita marketing, kita yang bikin, kita yang baru sendiri. Baru sendiri Iya. Waduh luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan untuk kedepannya makin Nanti berkembang lagi. Ada pegawai nanti. Bisa membudidaya ke juga ya. Boleh. Untuk ada teman-teman yang mau kerja, Lapangan jadi kerja kayak lah lapangan kerja istilahnya. lah. Iya, walaupun masih kecil-kecilan, Kecil-kecilan. tapi juga bisa membantu juga ekonomi wong. Ekonomi. Betul nih ya, mudah-mudahan ya Iya. pastinya kalau niatnya bagus Mbak, insya Allah berkah lah Iya. usahanya ya. Amin. Oke lah, itu tadi kalau sukanya. Jadi sukanya tuh memang begawe sesuai passion kita. Iya. Nah kalau dukanya nih Mbak, cak mana kira-kira pernah ngalami apa? Misalkannya pasti yang mau cek pilih tahu korban pekerjaan ya, Iya. untuk fokus ke sini ya. Selain itu Mbak? Kadang jualan kita itu tidak laku. Pertama tidak laku dalam arti dibalikin retur, terus kemasan kita itu udah lecek kayak itu kan, aduh kayak itu nggak bisa dipakai lagi kayak itu kan kadang itu kan dalam kondisi yang udah lempem lah atau apa kayak itu kan. Jadi Ya bocor udah, ya. bocor kayak itu yang bagian ininya baik sih. Dukanya untuk selebihnya banyaklah sukanya lah. Banyaklah sukanya, Sukanya. Mudah-mudahan selalu akan diberkahi sukanya Iya. terus. Oke, jadi kalau misalkan Cak tadi Mbak, misalkan ada returan istilahnya, itu Cak mana Mbak ngakalinya? Kita pertama awalnya pakai pouch yang biasa. Pouch yang biasa kita kan selalu berinovasi kan. Dilihat pouch yang plastik biasa kayaknya ini cepat lempem nih kayak itu. Jadi yang kayak mana kita cari, tanya-tanya ke teman-teman yang biar yang nggak cepat lempem yang kayak mana, ya pakai yang kemasan yang pakai aluminium foil. Oh kayak gitu, ya sudah belajar lagi kita kan. Selain juga bisa untuk packaging kita lebih menarik kayak itu. Tadinya kan pakai yang plastik, kayaknya ditampilin di outlet nih kurang bagus nih. Nah, Betul. coba kalau pakai aluminium foil lebih cantik kayak Iya, itu. lebih Dengan ada- stiker kita yang lucu Jadi gitu ada nilai kan. estetiknya ya. Iya, nilai estetiknya. Biar orang tuh kalau lihat barang kita tuh kan tertarik, lihat kemasannya aja bagus kayak gitu lucu kan. gitu Lucu, bersih kayak itu kan. Lebih enak, lebih dilihat. Tapi betul Mbak ya, kalau misalkan jual makanan itu yang dijenguk wong yang pasti pertama kemasan, packaging. Jadi Packagingnya dulu. soal rasa Rasanya kaget. nomor dua. Weh, kita kalau lihat yang udah letot kan ya udah kayak niat nggak sih jualan kayak itu kan. Kalau lihat yang kita bukan ini kita dewe nak beli punya uang baik kan dijengok dulu, dilihat expirednya dulu kan kayak itu kan. Kita lihat kemasannya, kita aja nggak enak lihatnya apalagi orang lain kayak Iya. gitu kan. Memang Kayak betul Mbak, tapi kalau misalkan tidak bisa disamai juga ya dengan penampilan manusia ya. Iya. Jadi kalau penampilan manusia ini memang kadang tuh menipu Mbak. Iya. Di luar cak urakan ternyata baik hatinya. Iya. Tapi kalau makanan ini memang yang dijenguk pertama kali kemasan. Kemasan, iya. Terus bukan untuk ini kan keamanan juga kan. Lebih aman kayak itu dari kebocoran, cepat lempemnya kayak itu kan dipelajari. Pokoknya yang jelas dari dalam dunia UMKM ini kan baru. Jadi dari kemasan baik kita belajar awal. Belajar dari dinas koperasi kayak mana kan.
ikut terjun ke dinas koperasi itu, ikut komunitas kan, dari komunitas A ke B ke C itu kan macam-macam, orangnya pun Oke. macam-macam. Benar. Jadi konsumen taruhlah tuh memang beda-beda wataknya. Nah, oke, lah disinggung tadi Mbak tentang komunitas tadi. Mbak mungkin pernah ikut pelatihan juga Mbak tentang UMKM ini? Pernah Sering. juga. Apapun, makanya baru kan terjun, jadi ada pelatihan ini kayak banci pelatihan jadinya. Jadi mau ini ada seminar, ayo ikut. Seminar ini, seminar itu ikut. Oke, Kayak itu kan wah. karena kita baru tadi jadi pingin ketemu sama orang-orang yang sukses kayak Bunda Raya kemarin kan ketemu pelatihan sama Bunda Raya kan pada tahu semua nih yang owner pempek kue basah kan. Nah, jadi ketemu kayak gini strategi orang sukses kayak itu kan. Bunda Jadi- Raja kan bestie Cek Pilih juga. Iya, makanya kemarin tuh sempat ketemu di Geraha Pena kan, Geraha Pena kemarin ikut sebagai narasumber juga. Jadi belajar